Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari sebuah channel pendidikan Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi IPA Fisika kelas 8 semester 2, yaitu materinya getaran dan gelombang. Materi ini dibilang mudah, ya mudah, dibilang susah, ya susah, tergantung para siswa dalam memahaminya. Baik, untuk memahami materi ini, perhatikan tayangan berikut ini. Materi pertama adalah kita membahas getaran. Getaran itu apa? Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Nah, getaran adalah seperti ini. Ada seperti bandul, dilepaskan maka dia akan bergerak ke kanan, kemudian kembali ke kiri lagi. Secara definisi, ayunan atau getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Silakan dipahami sekali lagi, gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Silakan perhatikan kejadian seperti awal tadi. Benda bergerak dari A ke C, kembali ke A, ke C, dan seterusnya. Maka titik B inilah yang dinamakan titik keseimbangan. Gerak bolak-baliknya akan melalui titik keseimbangan B. Itu definisi dari getaran. Nah, jarak dari B ke A ini secara mendatar, ini nanti istilahnya disebut amplitudo. Paham ya para siswa? Nah, sekarang untuk memahami itu, perhatikan definisi satu getaran itu dari A ke B ke C ke B kembali ke A. Ini akan saya ilustrasikan. Kalau setengah getaran bagaimana? Nah, itu gerak dari A sampai C berhenti, ini berarti setengah getaran. Dari A ke B seperempat, dari B ke C seperempat, kalau dijumlah setengah ayunan atau setengah getaran. Kalau 3/4 berarti seperempat kembali sampai B, ini 3/4 ayunan atau getaran. Karena definisi satu getaran dari A ke B ke C, ke B kembali ke A. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini praktikum tapi secara ilustrasi. Nah, 2, 3, jadi ngitung getaran itu adalah gerak bolak-balik sekali, baru dihitung. Nah, 6, balik lagi 7, 8, dan seterusnya. Paham ya, anak-anak? Jadi satu getaran itu gerak bolak-balik dari satu titik sekali kembali ke titik semula. Nah, waktunya kalau dari stopwatch ini 50 detik, kita mengukur 10 ayunan. Maka boleh dikatakan F. Nah, F itu apa nanti dijelaskan. F itu berarti 10 dibagi 5. 10 alias ketemunya dengan 1/5 ayunan per sekon atau namanya Hz. Nah, contoh ayunan dalam kehidupan sehari-hari itu 1 ayunan mainan anak-anak di TK, 2 kora-kora, ini yang pernah ke depan itu akan ada kora-kora, bandul jam dinding, ayunan sirkus, dan sebagainya. Itu contoh-contoh ayunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh ayunan yang bentuk lain. Nah, ini juga bisa. Nah, misalnya penggaris, batang penggaris digetarkan seperti ini, nanti bisa bolak-balik. Ini juga termasuk getaran juga. Jadi nama lain ayunan adalah getaran. Oke. Ini contoh lain dari getaran juga begitu. Ini pada bekas.
gas itu seperti bolak-balik juga ke atas bawah ke atas bawah, dari titik keseimbangan sampai bawah namanya A. Ini adalah amplitudo. Lanjut. Nah, tadi dalam ilustrasi awal tadi ada ngitung F ya. F itu adalah frekuensi. Secara bahasa didefinisikan banyaknya ayunan atau getaran yang terjadi dalam setiap detik. Lawannya frekuensi adalah periode, adalah waktu yang diperlukan untuk terjadi satu ayunan. Tadi yang bolak-balik dari A ke B ke C kembali A, misalnya waktunya setengah detik, maka itulah yang namanya periode. Ini digambarkan misalnya waktu 1 detik jumlah ayunan 10 kali, berarti frekuensinya berapa? 10 berarti 1 itu 10 Hz. Periodenya 1 dibagi 10 per 10. Kalau misalnya 2 detik 30 ayunan, frekuensinya berapa? 30 bagi 2 15. Periodenya 2 bagi 30 per 15. Dan seterusnya akan tertolak itu. Kesimpulannya bahwa F itu kebalikannya T atau frekuensi kebalikan dari periode, atau periode kebalikan dari frekuensi. Nah, kalau dirangkum rumus getaran itu ada 4, yaitu T kecil per N, frekuensi F, N besar per T. F itu tadi yang kebalikan dari periode, periode kebalikan dari frekuensi. Ini keterangannya, N adalah jumlah getaran, T lama getaran, F frekuensi getaran, T periode getaran. Kita sekarang bahas gelombang ya. Gelombang itu apa? Gelombang itu secara definisi adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Nah, tadi getaran definisinya ini. Jadi gelombang itu sebenarnya adalah getaran yang merambat. Ini mengingatkan nanti getaran itu adalah getaran bolak-balik. Sehingga kesimpulannya dari definisi, karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus getaran nanti berlaku untuk gelombang. Kalau tadi misalnya F frekuensi getaran, kalau di gelombang berarti F adalah frekuensi gelombang. Ini ilustrasi gambaran gelombang. Gelombang. Oke, sudah biasa kalian lihat, ini sudah bentuk air, gelombang air bentuknya juga seperti ini. Gelombang tali adalah juga seperti ini. Nah, sekarang memahami ini yang di garis merah ini adalah satu gelombang penuh. Kalau tadi di getaran ada satu getaran, maka di sini ada satu gelombang. Satu gelombang penuh terdiri dari satu bukit, ini yang merah bukit, dan satu lembah yang hijau ini lembah. Kalau di jumlah berarti satu bukit, satu lembah, itulah satu gelombang penuh. Berarti gambar ini adalah dua gelombang semuanya. Ada dua bukit dan dua lembah. Nah, panjang pendatar ini nanti dihubungkan dengan lambda. Satu gelombang, jarak mendatarnya adalah lambda. Ini amplitudo dari garis ini ke atas namanya amplitudo. Khusus gelombang nanti rumusnya ada 4 juga. P itu lambda per T per periode, P boleh juga S per T, P sama dengan F kali lambda. Sedangkan lambda sendiri rumusnya S per N. Keterangannya N itu adalah jumlah gelombang. Kalau di getaran tadi N jumlah getaran. T sama waktu, F frekuensi gelombang. Kalau tadi getaran frekuensi getaran. T periode gelombang. Nah, ini yang ada yang baru adalah P cepat rambat gelombang. Lambda adalah panjang gelombang. Kalau tadi panjang gelombang jarak mendatar satu gelombang penuh ya. Ini yang kalau ini S itu berarti jarak mendatar tapi tidak satu gelombang. Misalnya dari gambar ditunjuk ada dua gelombang, ditulis panjangnya 2 meter, maka 2 meter itu bukan lambda tapi S. Ini S. Ditambahi boleh nanti S adalah jarak mendatar selain satu gelombang. Paham ya? Oke, ini ada satu soal pertama, contoh soal. Ini ada dua gelombang. Waktunya sama, tapi bentuk gelombangnya berbeda. Yang atas lebih renggang, yang bawah lebih rapat, tapi jumlah gelombangnya sama. Yang atas dihitung 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini yang atas jaraknya 60 meter. Yang bawah jaraknya 36 meter, waktunya sama-sama 1 detik. Ini kalau dianalisa, untuk gambar yang pertama, gelombang 1 ini, itu artinya apa? T-nya itu 1 detik berarti. Frekuensinya N per T, jumlah gelombangnya tadi 6, waktunya 1, maka frekuensinya adalah 6 dibagi 1. Kemudian jaraknya 60 meter, karena ini bukan satu gelombang, berarti ini bukan lambda, tetapi S. Di rumus di depan tadi bahwa untuk nyari lambda, rumusnya adalah S dibagi N. S-nya 60, jumlah gelombangnya ada 6, 60 dibagi 6 adalah 10. Nah, V rumus yang kedua apa tadi ya, bahwa V bisa S per T. S per T adalah S-nya 60, T-nya 1, berarti 60 bagi 1, 60 meter per sekon. Kalau F dikali lambda, 6 kali 10 juga 60 meter per sekon. Kesimpulannya bahwa V juga lambda per F, lambda kali F. Rumus pertama tadi berlaku. Berarti nyari V boleh pakai S per T, boleh lambda dikali. Demikian juga pada gelombang yang kedua, T-nya 1 sekon, tapi untuk jumlah gelombangnya sama ya, berarti T-nya 1 sekon, jumlah gelombangnya sama, frekuensinya sama, 6 Hz. Tadi yang satu cuma 6 Hz. Perbedaannya di panjang gelombangnya. Yang gambar pertama tadi 60 jaraknya, itu S-nya 60, kalau di sini 36. Maka lambdanya ini ketemu 36 dibagi 6. Karena jumlah gelombangnya ada 6, sama dengan 6. Artinya gambar ini cepat rambatnya adalah S dibagi T 36, kalau yang tadi 60. Ini juga kalau dikalikan 6 kali 6 36 juga, maka ini sebagai bukti bahwa V berlaku lambda kali S juga. Soal kedua, ada gambar gelombang lagi, silahkan diperhatikan. Ini jarak mendatarnya 80, waktunya 2 sekon. Itu artinya apa? Bahwa V boleh S per T 40. Tapi bisa juga lambdanya S per N tadi. N ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 80 dibagi 10, ketemunya 8. Frekuensinya N per T. N-nya tadi 10, T-nya 2. 10 bagi 2, 5. Jadi V-nya kalau dikalikan ketemunya juga 40. Paham nggih? Oke, kita lihat untuk latihannya biar paham. Latihan pertama, ada soal selama 2 menit sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Berapa pula periodenya? Maka boleh ditulis, ini tanpa rumus boleh pakai logika. 120 sekon 360 kali. Berarti 1 sekon atau 1 detik 360 dibagi 120. Berarti frekuensinya 3. Karena 360 bagi 120 3. 1 detik 3 getaran atau 3 kali, berarti frekuensinya 3. Terus 3 ayunan atau 3 gelombang, 3 ayunan ya, ayunan tadi ya 3 ayunan 1 sekon, berarti 1 ayunan seperti sekon. Berarti periodenya, menghitung frekuensi dengan periode tanpa rumus seperti ini boleh. Silahkan pakai rumus boleh, pakai logika seperti ini enggak apa. Soal kedua, frekuensi suatu gelombang 300 Hz mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombang ini? Cara mengerjakannya, frekuensinya 300, panjang gelombangnya 10 meter. Yang ditanya V berapa? Maka V pakai rumus yang tadi, lambda dikali F. 10 kali 300 sama dengan 3000 meter per sekon. Jadi cepat rambatnya adalah 3000 meter per sekon. Ya, ini ada ilustrasi berikutnya adalah gelombang transversal. Itu
itu kalau digambarkan seperti ini, arah getarannya ke atas ke bawah, perambatan gelombangnya ke kanan. Ini adalah definisi dari gelombang transversal. Kalau dengan kata-kata berarti gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah hambatannya. Oke. Kemudian ini adalah gelombang longitudinal, arah getarannya ke kanan, arah hambatannya ke kanan. Berarti gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah hambatannya. Ini kesimpulannya tadi dari ilustrasi tadi, bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah hambatannya. Contoh gelombang air, gelombang kali, gelombang cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau berhimpit dengan arah hambatannya. Contohnya hanya ada dua untuk gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang bunyi, yang kedua adalah gelombang pada bekas atau nama lainnya selinting. Ya, itu gelombang. Oh, ini masih ada satu soal lagi, tapi soal teori. Perhatikan gelombang, gerakan dua gelombang ditunjukkan oleh gerakan dari titik mana ke mana. Kalau A sampai M, dua gelombang, betul apa salah? Ya salah ya. Ini kalau A sampai M berarti kalau dihitung 1, 2, 3. Berarti A salah. Kalau B, C, D, E, F, G, H, I, J, berarti dari B sampai C. H, I, J ini. Dua gelombang, betul? Betul enggak ini? Dari B sampai F ini satu gelombang ya, walaupun yang sebelah sini separuh, yang ini separuh dijumlahkan satu bukit. Berarti ini 1, ini 2, berarti 2 gelombang, berarti jawabannya yang B. Baik, bagian terakhir dari bab ini adalah gelombang bunyi. Satu paket dengan getaran dan gelombang, sama-sama gelombang. Kita pahami bersama sekarang gelombang bunyi itu apa. Ciri-ciri gelombang bunyi yang pertama adalah sebagai gelombang mekanik, bunyi memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Bunyi dapat merambat di zat padat, zat cair maupun gas, tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Jadi kalau kita ke bulan misalnya, di sana ruang hampa, berarti suara kita tidak bisa terdengar ke teman lain yang bersama kita, karena tidak bisa merambat. Bunyi termasuk gelombang longitudinal sekaligus gelombang mekanik. Pertanyaannya adalah, kalau saya tanya bunyi merambat di zat padat, di cair maupun gas, yang paling cepat yang mana? Iya, yang betul adalah bunyi akan merambat paling cepat di zat padat. Nah, jangan keliru ya. Sifat atau ciri-ciri umum gelombang bunyi. 1. Dapat mengalami refleksi atau pemantulan. Pemantulan itu rangku, pemantulan. Kemudian yang kedua, dapat mengalami refraksi atau pembiasan. Dapat mengalami interferensi atau perpaduan. Satu lagi, dapat mengalami pembelokan atau difraksi. Ini secara khusus nanti akan dijelaskan di bab optik gelombang cahaya. Nanti pemantulannya kayak apa akan dibahas di bab itu. Nah, cepat rambat bunyi secara umum rumusnya S V sama dengan S per T. V cepat rambat, S itu jarak, T waktu. Nah ini ya, jadi seperti digerak, V sama dengan S per T. Sedangkan untuk mengukur kedalaman laut itu bisa digunakan rumus H sama dengan V kali T dibagi 2. Kenapa ini dibagi 2? Karena untuk mengukur kedalaman laut nanti bunyinya akan bergerak 2 kali, dari kapal ke dasar laut, dia akan kembali ke kapal lagi. Jadi jaraknya ditempuh ada dua kali ke bawah dan ke atas, makanya harus dibagi 2. Penjelasannya, H adalah kedalaman laut, delta T adalah waktu yang dibutuhkan dari pertama dipancarkan kembali ke tempat semula. T kecepatan gelombang bunyi di dalam air laut. Bisa juga nih, tidak hanya kedalaman laut, bisa kedalaman goa, bisa jarak tebing, yang penting ada proses pemantulan bunyi, maka harus dibagi 2.
Sekarang karakteristik bunyi berdasarkan frekuensinya. Ini di SD pernah dibahas bahwa bunyi dibagi tiga. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang bisa dengar dua binatang, anjing dan jangkrik. Bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini yang bisa didengar oleh manusia yang telinganya normal, guys. Kemudian bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Binatang yang bisa mendengar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan nyamuk. Di SD pernah. Nah, ini tambahannya untuk istilah dalam bunyi itu ada yang pertama nada, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur. Contohnya bunyi piano, bunyi gitar, bunyi seruling, dan lain-lain. Jadi bunyi yang dihasilkan oleh alat musik yang punya tangga nada, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu. Maka bunyi yang dihasilkan namanya nada. Sedangkan lawannya nada yang bunyi frekuensinya tidak teratur namanya desah. Contoh bunyi gemerisik angin, bunyi ranting patah, bunyi ombak di laut, kertas sobek, dan lain-lain. Dia tidak ada notnya, tapi bisa menghasilkan bunyi. Kemudian ada istilah berikutnya adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Ini biasanya ada di gedung pertunjukan. Itu terjadi karena jarak dinding pantulnya dekat. Nah, biasanya biar tidak ada gaung, nanti di gedung pertunjukan dipasang peredam bunyi. Biasanya dari benda-benda lunak seperti karpet dan lain-lain. Kemudian gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Kalau di elektronika seperti suara eko yang mantul-mantul, saudara, 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 itu namanya. Itu terjadi karena jarak dinding pantulnya jauh. Ada istilah lain yaitu warna bunyi atau timbre, yaitu dua bunyi yang frekuensinya sama tetapi kedengarannya berbeda. Ini biasanya manfaatnya di paduan suara antara siswa laki-laki dan perempuan, walaupun frekuensinya sama, itu mesti kedengaran berbeda. Kalau dibandingkan, suara menjadi lebih baik dinikmati. Ada saling saut-sautan suara yang frekuensinya sama. Istilah berikutnya ada resonansi, ikut bergetarnya suatu benda karena benda berada di dekat benda lain yang sedang bergetar. Ini penjelasannya ada dua jenis resonansi, yaitu resonansi udara. Contohnya seruling bisa berbunyi itu karena udara di dalam seruling beresonansi, ikut bergetar. Suara peluit, suara gong, dan lain-lain. Ada juga resonansi selaput tipis, yaitu seperti suara drum. Drum pada musik itu atas bawah ada selaputnya, yang atas dipukul, yang bawah bergetar. Gendang juga begitu, ada kanan kiri, kanan dipukul, yang kiri bergetar. Beduk juga begitu. Satu istilah lagi, kuat lamanya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo, sedangkan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi frekuensi itu mempengaruhi pada tinggi rendahnya bunyi, amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya. Contoh soal bunyi ini, seorang berdiri di depan pintu goa, ini akan mengukur ke dalam goa. Kemudian berteriak dan bunyi pantul terdengar 2 detik setelah teriakan pertama. Bila kecepatan bunyi udara 340 meter per sekon, berapa kedalaman goa? Nah, ini bisa dihitung dengan rumus tadi. Diketahui P340, T2 ditanya H, kedalaman goa. Maka H adalah P kali T dibagi 2. 340 dibagi 2 hasilnya 340 meter. Oke, begitu para siswa, pertemuan kali ini kita sudah membahas materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yang berkaitan getaran, gelombang, yang berkaitan bunyi. Silakan, ini hanya materi ringkasan sekilas. Kalian bisa mencari literatur yang lain, boleh dari buku-buku teks, boleh juga dari internet berkaitan dengan materi ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.